Paradigma Keperawatan Florence Nightingale yang beranggotakan Natasha Rahma Azhara, Eka Putri Utami, dan Reva Indira Pratama. Biodata Florence Nightingale. Florence Nightingale berkebangsaan Britania Raya, Inggris, adalah pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama bidadari berlampu atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Lahir di Florence, Italia pada 12 Mei 1820. Lahir dari rahim seorang ibu bernama Frances Nightingale dan ayah bernama William Nightingale. Hari Perawat Internasional yang selalu diperingati setiap 12 Mei tidak lepas adanya dari peran Florence Nightingale. Florence Nightingale menjadi sosok yang penting dalam dunia keperawatan. Ia merupakan pelopor perawat modern, bahkan dijuluki sebagai The Lady with the Lamp atau bidadari berlampu. Teori keperawatan menurut Florence Nightingale. Teori Nightingale 1860. Rancangan Nightingale mendudukkan lingkungan sebagai inti dari pelayanan asuhan keperawatan, juga tinjauan yang mana perawat tidak wajib untuk mengetahui semua mekanisme penyakit, adalah usaha pertama untuk memilah cara asuhan keperawatan dan kedokteran. Maksud akan teori Nightingale yaitu untuk memudahkan pemulihan kesehatan fisik melalui merekayasa alam sekitar pasien. Alam sekitar pasien direkayasa guna memperoleh ketentraman, gizi, bebas dari kotoran, terang, kedamaian, sosialisasi, dan keinginan yang ingin dicapai atau diharapkan. Filosofi keperawatan Nightingale mencakup 4 paradigma keperawatan yang berfokus utama pada manusia, lingkungan, keperawatan, dan kesehatan yang bertujuan memanipulasi lingkungan untuk mempercepat penyembuhan pasien. Baik, selanjutnya ada model lingkungan Florence Nightingale. Konsep Nightingale merupakan model awal keperawatan yang menempatkan lingkungan sebagai fokus asuhan keperawatan yang dikenal dengan istilah environmental model. Konsep Nightingale memberikan perawat cara berpikir tentang klien dan lingkungannya. Nightingale tidak melihat perawat secara sempit yang hanya sibuk dengan masalah pemberian obat dan pengobatan, tetapi lebih berorientasi pada pemberian udara yang bersih, pencahayaan, penerangan, kenyamanan, lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuat. Lingkungan eksternal tersebut menurut Nightingale yang mempengaruhi proses penyembuhan dan kesehatan pasien. Berikutnya, adapun 4 komponen utama paradigma menurut Florence Nightingale. Yang pertama, manusia. Manusia tidak didefinisikan oleh Nightingale secara khusus. Mereka didefinisikan dalam kaitannya dengan lingkungan mereka dan dampak lingkungan terhadap mereka. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan dalam filosofi keperawatan Nightingale merupakan hal yang paling ditekankan yang lebih dikenal dengan model lingkungan Nightingale. Lingkungan mempengaruhi status kesehatan individu yang terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan eksternal seperti temperatur, tempat tidur, dan ventilasi, dan lingkungan internal, yaitu makanan, air, dan obat-obatan. Yang ketiga, keperawatan. Perawat berperan dalam mengkondisikan dan memodifikasi lingkungan yang berfungsi untuk mempercepat proses penyembuhan atau mempertahankan status kesehatan individu yang sehat. Yang keempat, kesehatan. Nightingale tidak mendefinisikan kesehatan secara khusus. Dia menyatakan kami tidak tahu apa-apa tentang kesehatan, yang positif patologi negatif, kecuali pengamatan dan pengalaman. Mengingat definisinya bahwa seni keperawatan adalah untuk membongkar penyakit yang telah dibuat Tuhan, maka tujuan dari semua aktivitas keperawatan haruslah kesehatan klien. Dia percaya bahwa keperawatan harus memberikan perawatan kepada yang sehat dan yang sakit dan membahas promosi kesehatan sebagai kegiatan di mana perawat harus terlibat. Selanjutnya, subkonsep teori lingkungan Florence Nightingale meliputi ventilasi dan kehangatan, kondisi rumah yang sehat, pengaturan manajemen, kebisingan, variasi ruang rawat, memperhatikan asupan makan, tempat tidur dan alas kasur, pencahayaan, kerapian ruang dan dinding, kebersihan diri, berikan dukungan dan saran, dan observasi status kesehatan.
Faktor lingkungan Florence Nightingale. 1. Udara segar murni. Untuk menjaga udara yang dihirupnya semurni udara luar tanpa membuatnya kedinginan. 2. Air murni. Air sumur dari jenis yang sangat tidak murni digunakan untuk keperluan rumah tangga dan ketika penyakit epidemi muncul dengan sendirinya. Orang yang menggunakan air seperti itu hampir pasti akan menderita. Yang ketiga, drainase yang aktif. Sementara selokan mungkin tidak lain adalah laboratorium terdapat penyakit epidemi dan kesehatan buruk dipasang ke dalam rumah. 4. Kebersihan. Bagian terbesar dari keperawatan terdiri dari menjaga kebersihan. 5. Cahaya atau terutama sinar matahari langsung. Kegunaan cahaya dalam mengobati penyakit sangatlah penting. Proses keperawatan menurut Florence Nightingale. Yang pertama, pengkajian atau pengumpulan data. Data pengkajian Florence Nightingale lebih menitikberatkan pada kondisi lingkungan atau lingkungan fisik, psikis, dan sosial. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Berbagai masalah klien berhubungan dengan lingkungan antara lain A. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap efektivitas asuhan. B. Penyesuaian terhadap lingkungan. C. Pengaruh stresor lingkungan terhadap efektivitas asuhan. Yang ketiga, perencanaan. Upaya dasar dalam mempengaruhi pertumbuhan klien dalam konteks lingkungan yang sehat dan nyaman. 4. Implementasi. Mempengaruhi lingkungan yang memungkinkan terciptanya kondisi lingkungan yang baik untuk mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan individu. 5. Evaluasi. Mengobservasi dampak lingkungan terhadap kesehatan individu.